puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya segala kebaikan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya masuk dalam barisan yang mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pembina BKSM, Ibu Sri Murbani, hadir ya Bu ya. Ibu Ati Kismiyati, waalaikumsalam. Dan Ibu Sisworini, waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua BKSM Ibu Nasmi Hanum beserta jajarannya. Yang saya hormati para Ketua Majelis Taklim serta jamaah yang hadir di sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izin saya menyampaikan susunan acara pertemuan bulanan BKSM hari ini, yaitu pertama pembukaan oleh saya MC, kedua pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, ketiga pembacaan mutiara hadis ke-24, keempat sambutan Ketua BKSM serta penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun 2023 sampai 2025 dan serah terima pengurus 2026 sampai 2028. Keenam, pengisi materi hari ini kita dengan tema kesehatan gigi. Ketujuh, pengumuman yang mendapat arisan di bulan Februari dan pengajian BKSM bulan Januari. 8, pembacaan doa penutup. Baik ibu-ibu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi Quran surat Al-An'am ayat 114 sampai 116 yang akan dibacakan oleh Ibu Nurhayati dan sari tilawah oleh Ibu Santi. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 24, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakama walladzi anzala alaikum kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jazakumullahu Ibu Nurhayati dan Ibu Santi. Selanjutnya pembacaan mutiara hadis ke-24 oleh Ibu Hairani. Tafadholi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-24. Keutamaan Allah atas manusia. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala ya badi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamun. Ya badi kullukum ya ibadi kullukum dollun illa man hadaituhu fasahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man ata'amtuhu fastata'imuni uta'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tahto'una bil laili wan nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada zalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqaza zalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa khairakum wa insakum wa jinnakum qamu fi
zaidin wahidin fasa'aluni fa'atatu kulla wahidin mas'alatahu ma naqaza zalika mimma indi illa kama yanquzu mikhiyatu iza udkhilal bahro. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhziha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Rabbana Azza wa Jalla bahwa dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkannya terhadap kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali siapa yang telah aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali siapa yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberi makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberi pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan berbagai kesalahan pada malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku memberi ampunan untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberi kemudaratan kepadaku dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan terkemudian, baik jin maupun manusia, semuanya bertakwa seperti takwanya orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan terkemudian, baik jin maupun manusia, semuanya durhaka seperti durhakanya orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan terkemudian, baik jin maupun manusia, berdiri di satu tempat, lalu semuanya meminta kepadaku, lalu aku memberinya kepada setiap orang akan permintaannya, maka hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu perbuatan kalian yang aku catat simpan untuk kalian. Kemudian aku memberikan balasannya kepada kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan siapa yang lain itu dalam keburukan, maka janganlah ia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah panjang dan indah sekali mutiara hadis hari ini yang telah dibacakan oleh Ibu Hairani. Jazakillah khair Ibu Hairani. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan Ketua BKSM, dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban
serta serah terima pengurus tahun 2026 sampai 2028 yang akan disampaikan oleh Ibu Nazmi Hanum. Tafadhol Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semua sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Pembina kita, Ibu Sri Murbani, Ibu Ati Kismiati, Ibu Siswarini, dan juga Ibu Ucu, alhamdulillah telah hadir di tempat acara kita pada hari ini. Juga Ibu Ambar Supeni, terima kasih sudah hadir di dalam acara kegiatan rutin kita pada bulan Januari ini. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, juga kepada sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah ini kita mengadakan pertemuannya di tempat Majelis Taklim Darul Ihsan. Ini bukan nyaman, insya Allah nyaman. Di mana-mana kita semoga nyaman. Ini adalah permintaan spesial dari Sahibul Bait, karena yang dapat arisan ini semuanya dari Majelis Taklim Darul Ihsan. Karena yang ikut Darul Ihsan itu ada 16 orang. Masya Allah, banyak ya yang ikut. Jadi dia dapatnya 2 kali gitu. Jadi sekarang ini diminta kalau bisa diadakannya di Majelis Taklim Darul Ihsan. Alhamdulillah ibu-ibu bisa berkenan hadir juga pada hari ini ya. Tapi untuk berikutnya kita nggak harus ikutin Darul Ihsan ya. Kembali kita ke Al-Amin ya Bu ya, itu ke sekretariat kita gitu kan. Ini hanya permintaan khusus aja, dan kebetulan juga kita udah di akhir periode untuk 2025, makanya diadakan di sini. Terima kasih kepada MTDI yang sebagai Sohibul Bait yang telah mempersiapkan segala sesuatunya hingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan saya sampaikan juga mengenai kegiatan BKSM untuk periode 2025. Mungkin ibu-ibu udah ada yang dapat ya sebagai ketua. Di sini nggak akan saya bacakan secara satu persatu, secara global aja. Akan saya sampaikan. Aduh maaf, saya lupa. Padahal udah dicatat tetap aja lupa. Terima kasih kepada Dr. Gigi Ardiati Kenyoburi sebagai narasumber pada hari ini ya, untuk memberikan tentang kesehatan giginya. Terima kasih Bu. Dan juga untuk laporan kegiatan ini adalah laporan kegiatan BKSM tahun 2025. Karena kita kan udah memberikannya itu per tahun ya, jadinya yang 2 tahun lalu 2023 2024 sudah ibu-ibu terima semuanya. Alhamdulillah untuk kegiatan 2025 dari BKSM ini berkat ibu-ibu semuanya, dan juga berkat kita semuanya yang mengadakan semua kegiatan ini, alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan baik. Walaupun ada
2 atau 3 kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena satu dan lain hal. Tapi secara keseluruhan ini sudah berjalan dengan baik ya, berkat doa ibu-ibu dan kerjasama kita semua di BKSM. Semua kegiatan dari bidang-bidang untuk bidang sosial, bidang dana usaha dan bidang pendidikan, alhamdulillah dan di sini akan saya sampaikan ya keuangan kita per 31 Desember 2025 yang terdiri dari ada kas besar, ada kas kecil PND, kas dana usaha, kas sosial dan kas sembako. Semua totalnya ada 40.827.875 rupiah. Alhamdulillah ini uang kita posisinya sampai dengan akhir Desember. Ya, untuk kegiatannya saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya Bu, untuk memakan waktu. Mungkin ibu-ibu udah pada paham semua, udah ada diberikan pada ibu-ibu semua. Nah, mengenai di sini ada juga mengenai pinjam ya, pinjaman bukannya dihapuskan ya Bu, pinjaman itu dialihkan. Sekarang pinjaman itu dipegang langsung oleh Bu Harmay. Jadi kalau ibu-ibu mau pinjam uang tetap bisa pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu ada di Bu Harmay. Ya, ini bukan berarti yang lalu itu enggak baik atau bagaimana, kita hanya akan mengadakan perampingan ya. Jadi biar lebih lebih efisien aja kali ya. Dan itu juga termasuk juga kepengurusan. Saya juga bukan berarti yang lalu itu enggak baik atau kurang baik, semuanya sama ya. Kita saya dengan pembina itu membicarakan ini adalah memberikan kesempatan kepada semua majelis taklim agar bisa ikut dalam kepengurusan. Jadi jangan dari tahun ke tahun cuman majelis taklim itu saja gitu. Sepertinya kayaknya nanti majelis taklim enggak ada fungsinya gitu kan. Jadi sekarang kita ganti seperti itu. Bukan berarti enggak baik atau ada satu hal dan lain hal, enggak, tujuannya hanya untuk mengaktifkan setiap majelis taklim. Jadi itu aja. Jadi jangan ada yang keluar dari BKSM karena enggak jadi pengurus. Ya, insya Allah akan tetap ya. Ini bau wangi makanan ya. Jadi buyar nih. Bu Hanum jangan gagal fokus ya. Ada wangi-wangi apa gitu. Sabar ibu-ibu, jangan gagal fokus. Ya nggak apa-apa. Ayo kita balik lagi ya. Harus dicepetin ya supaya nggak terlalu dingin. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ya ala kadarnya ya, yang nggak ala kadarnya aja wanginya seperti ini. Aduh, bagaimana benar-benaran. Dan pada hari ini juga kita akan mengadakan berita acara serah terima. Walaupun serah terimanya itu kepada ketuanya tetap kepada saya ya ibu-ibu. Tapi ini tetap harus ada prosedurnya dan harus disaksikan. Terutama ini adalah dana yang ada pada kita saat ini 40 juta sekian ini. Dan itu harus disaksikan oleh pembina kita. Dan nanti semuanya uang ini akan diserahkan kepada bendahara kita yaitu Bu Siti Nurhayati. Insya Allah nanti saya akan meluangkan waktu dengan Bu Siti untuk masukkan lagi ke dalam bank BSI. Ini udah itu aja deh sambutan dari saya karena udah nggak konsentrasi nih. Jadi lapar ya. Ya udah, berita acara selanjutnya ya akan saya sampaikan secara pintas aja. Berita acara serah terima jabatan Ketua BKSM pada hari ini Rabu 14 Juni di Masjid Al Ihsan Komplek PTM 14 Januari 2026.
Udah buyar nih konsentrasinya. Itu yang pertama sebagai pihak pertama, dan kedua adalah ke saya sendiri, dan itu nanti barang-barang itu akan dilaporkan seperti laporan BKSM. Ini ada laporan BKSM ya Bu ya, periode 23-2025, dan juga dokumen kesekretariatan. Ini yang besar ini dokumen kesekretariatan, dan juga selama 3 tahun. Dan ini biodata Ustadz. Dari ini juga nanti biodata Ustadz ini bisa ibu-ibu kalau mungkin ada yang perlu dan bisa melihat data-data ini ya, nanti kita kopian kembali. Dan langsung ditandatangan. Pada menyerahkan dari saya ke saya udah nggak konsentrasi juga, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam bagi penghulu para nabi dan rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul baitnya, sahabatnya. Mudah-mudahan rahmat dan ridhonya tercurah bagi kita sebagai pengikutnya. Pada hari Rabu 14 Januari 2026 di Masjid Al-Ihsan, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Nasmi Hanum sebagai pihak satu menyerahkan jabatan hasil pemilihan ibu-ibu BKSM pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 bertempat di Sekretariat Al-Amin. Menyerahkan kepada saya sendiri sebagai pihak kedua. Pihak ke-1 telah menyerahkan jabatan sebagai ketua BKSM kepada pihak kedua dengan daftar serah terima berupa barang dan keuangan. Barang-barang yang dimaksud adalah laporan BKSM periode 2023 sampai 2025, dokumen kesekretariatan, biodata Ustadz. Keuangan itu kas BKSM sebesar 40.827.875. Dana tersebut berada di rekening BKSM di Bank BSI. Tabungan anggota BKSM 21.325.000 rupiah, dan saldo pinjaman anggota 2 juta rupiah. Berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Di Bekasi 14 Januari 2026, pihak ke-1 dan pihak kedua dengan saksi-saksi para pembina, Ibu Sri Murbani, Ibu Siswarini, dan Ibu Kismiati. Kadang penandatanganan dulu ya Bu ya. Pak Caca, tanda tangan. Oh, tadi enggak Pak. Ya, siapa Pak? Alhamdulillah
sudah selesai serah terima dan laporan kegiatan BKSM secara singkat dan mudah-mudahan jelas ya ibu-ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun 2023 sampai 2025 dan serah terima pengurus baru 2026 sampai 2028 telah berjalan dengan baik. Sesuai arahan pembina, mohon maaf Ibu Hanum sebagai ketua baru silahkan menyampaikan sepatah dua patah kata lagi. Ditahan-tahan itu yang wangi-wangi tadi ya Bu ya, sebentar aja. Tafadhol Ibu. Kayaknya udah nggak konsen nih, soalnya udah bau-bau makanan. Patah 50 patah kata aja Bu. Alhamdulillah di bulan Februari kita telah mengadakan pemilihan ketua dan alhamdulillah ibu-ibu mempercayain kembali saya sebagai ketua. Sebenarnya nggak ada juga istimewanya ya bagi saya ini, mungkin ibu-ibu banyak yang lebih lagi dari saya, yang lebih bisa dan lebih pintar, lebih segala-galanya. Karena ini saya hanya menjalankan amanah ini, tapi saya tetap bersama ibu-ibu menjalankannya, baik itu untuk kegiatan sekretariat, bidang sosial dan bidang lainnya itu semua kita lakukan bersama-sama. Tapi berkat doa ibu-ibu dan usaha ibu-ibu semuanya, alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik karena kita yang penting itu adalah kebersamaan kita semuanya dan saling mengingatkan. Mungkin juga kan saya ada salah, ada lupa dan segala macam itu pasti ada gitu kan. Dan kita hanya selalu saling mengingatkan untuk ke semua kegiatan yang ada di BKSM demi berlangsungnya BKSM untuk kedepannya. Saya tetap akan meminta bantuan semua ibu-ibu yang bukan hanya pengurus, dan ini juga kalau kegiatan-kegiatan kita ini nggak tergantung hanya pengurus, anggota yang lain juga pun bisa untuk memberikan arahan atau memberikan masukan dan segala macam untuk kita semua, ataupun juga mantan-mantan ketua atau mantan pengurus yang pernah ada di BKSM itu bisa memberikan masukan-masukan kepada kita semuanya untuk kemajuan BKSM. Ya, ini mau dibacain. Semuanya dibacain. Intinya aja. Pergantian pengurus ini juga bukan berarti yang lama itu tidak baik ya Bu. Bukan berarti yang lama itu tidak baik atau yang lama itu kurang baik dan segala-galanya, enggak ya Bu ya. Yang seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita hanya untuk memberikan kesempatan kepada majelis taklim yang lain untuk bisa aktif di kepengurusan BKSM. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang telah membantu semua kegiatan BKSM di periode 2023 sampai dengan 2025. Dan saya juga tetap mengharapkan bantuan ibu-ibu semuanya untuk periode yang akan datang ya Bu ya. Jangan pernah lepas dari BKSM ya Bu, karena saya juga nggak bisa kalau saya sendiri atau dengan pengurus inti ya, dengan pengurus-pengurus yang lain, tapi saya tetap perlu dukungan dan doa dari ibu-ibu semuanya. Saya bacakan ya susunan kepengurusan. Ketua Ibu Hanum, penasehat kita Ibu Siti Sahrini, pembina kita Ibu Siswarini, Ibu Sri Murbani, Ibu Ati Kismiati, dan ketuanya saya sendiri, sekretaris Ibu Muriza, Ibu Mira, bendahara Ibu Siti Nurhayati, wakil ketua mungkin ada yang belum kenal ya, jadi yang saya sebutkan berdiri kali ya. Ya, saya dari pertama. Kalau pembina udah pada kenal semua belum?
Kalau belum nanti Ketua, wakil. ya, saya sebutkan dulu ya dari wakilnya Ibu Diah Utari. Mana Bu Diah Utari? Nah, ini dia nih. Sekretarisnya Ibu Muriza. Nih, Mbak Caca, biasa panggilnya Caca. Sekretaris duanya Ibu Mira. Salah. Bendaharanya Ibu Siti Nurhayati. Nah, untuk koordinator bidang sosial Ibu Widya Najati, alhamdulillah hari ini izin ya, nggak bisa hadir. Mungkin sudah pada tahu juga kalau dengan Ibu Widya. Koordinator bidang dana usaha Ibu Titin Martini. Mana Ibu Titin? Oh ini Ibu Titin. Koordinator bidang pendidikan dan dakwah Ibu Mutmainah tadi juga izin karena harus ke dokter dulu pagi ini. Insya Allah nanti dia datang. Seksi tabungan itu Bu Sri Prihati, Ibu Harmay. Nah, ini Seksi tabungan. oh, seksi tabungan Ibu. Gak pakai Sri ya, maaf Bu. Ibu Prihayati. Seksi arisan Ibu Ros. Untuk humas itu adalah ketua-ketua majelis taklim yang tergabung di BKSM ya Bu, ya bisa menyampaikan hal-hal kegiatan-kegiatan yang ada di BKSM. Mana nggak usah. Ini ada yang minta disebutkan juga ya anggotanya, supaya mungkin juga lebih dikenal ya kan. Dari bidang sosial, Ibu koordinatornya Ibu Widya, anggotanya Ibu Santi Rahmi. Bu Santi mana nih? Wah, kayaknya lagi ngurusin konsumsi nih. Ibu Endah Larasati belum datang. Bu Endah. Dari Ukhuwah. Ibu Eti Rohyani dari Al Ikhlas 86. Ibu Sri Marianti. Mana ya? Oh nggak datang ya ya. Ibu Yuswaningsih, biasanya sebutnya Bu Ning nih. Terkenalnya Bu Ning. Koordinator dana usaha itu Ibu Titin, anggotanya Ibu Hanifah Santi juga izin. Ibu Dewi dari ya, Ibu Dewi dari Galaksi ya, Mujahirin Galaksi. Ibu Titi Wijanarti lagi ada acara di bawah. Bidang dakwah ketua koordinatornya Bu Mut, anggotanya Bu Azizah. Oh itu. Bu Naning juga izin pada hari ini. Ibu Heni dari Atobah. Nah, Bu Heni dari Atobah. Ibu Siti Nurul hari ini nggak hadir ya. Ibu Yayen juga hari ini izin. Ibu Wikan. Nih Ibu Wikan dari Nurul Iman. Ibu Lydia dari Janatul. Salam. Alhamdulillah
telah saya bacakan semua susunan pengurus dan jumlah uangnya, dan ini juga sudah berita acara sudah ditandatangani oleh pembina kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pengumuman taklim masih enggak? Taklim yang enggak langsung berkah. Enggak ada pengajian ukhuwah. Ini juga ada pengumuman untuk pengajian bulanan nanti yang akan disampaikan oleh MC nanti mengenai dalam rangka bulan Ramadan dan untuk bulan Syawal kita libur ya Bu BKSM. Jadi kita 1 tahun itu hanya ada kegiatan selama 10 bulan. Bulan Februari dan bulan Maret insya Allah kita libur. Nanti kita akan datang kembali lagi pada bulan April insya Allah dalam acara halal bihalal yang akan diselenggarakan oleh bidang sosial. Ibu nanti akan diinfo melalui grup. Untuk kegiatan kajian bulanan masih ada di bulan ini 1 kali lagi. Nanti bulan berikutnya adalah di bulan April. Februari udah nggak ada, kita udah libur. Semua kegiatan udah libur Februari. 21 taklim di ukhuwah. Mungkin hanya ini aja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ibu Hanum untuk sambutan perdananya di kepengurusan baru 2026 sampai 2028. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita dengarkan sharing ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Gigi Ardiati Kenyowuri dengan tema kesehatan gigi. Persilakan Ibu. Kayaknya ini. Ini aja ya. Coba kalau nggak di slide lagi play. Kalau aku pindahin ke sini, kalau slide tuh di sini benar, tapi di situ pun benar, di sini miring, jadi saya susah. Ya udah gini aja. Gini aja lah ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang saya hormati Ibu Ketua BKSM, Ibu Nasmi Harum. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ketua MTDI, Ibu Caski. Kemudian para pembina, ibu-ibu para pembina di BKSM, dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat semua Ibu ya? Ya. Baik, pertama kali saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ardiati Kenyowuri. Saya dokter gigi umum yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Galaksi. Kemudian kebetulan saya juga warga di sini Bu ya, di PTM. Ibu-ibu, pada pagi hari ini saya akan memberikan informasi mengenai kesehatan gigi bagi lansia. Jadi tema ini saya angkat, kelihatannya sangat related ya dengan para ibu-ibu di sini termasuk saya. Dan untuk ibu-ibu yang mungkin lebih muda bisa menjadi ilmu pengetahuan tambahan untuk mempersiapkan diri, tindakan preventif untuk menuju ke usia lansia. Baik Bu, kita mulai dengan definisi sehat Bu ya. Di sini terlihat menurut sehat menurut WHO itu kita tidak hanya sehat fisik atau sehat mental, tapi juga sehat secara sosial. Nah, kemudian juga kalau kita lihat secara lebih detail lagi mengenai kesehatan gigi dan mulut, gigi tidak harus bersih, tidak hanya bersih, bebas dari lubang atau penyakit lain, tetapi juga bisa berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi secara fisik artinya bisa makan, bisa bicara, atau berfungsi secara sosial. Jadi bisa berinteraksi dengan sosial. Oke, selanjutnya yuk Bu, kita kenalan dulu sama gigi kita Bu ya. Nah, untuk gigi dewasa itu jumlahnya 32 Bu ya. Mungkin udah bisa sih ibu-ibu ya, saya cuma review aja. Maaf ya Bu, tolong. Kelihatan nggak Ibu ya? Nah, gigi kita ada 32 untuk dewasa, untuk anak-anak ada 20. Terdapat 3 jenis gigi. Untuk gigi yang di depan, ini namanya gigi seri. Fungsinya untuk menggigit makanan ya. Jadi kalau ada yang ngunyah di depan, nggak pas ya Bu ya. Karena fungsinya bukan untuk itu. Ya, yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring itu ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang jenis ketiga adalah geraham. Bisa dibuka sedikit ya kan. Ini ada geraham kecil, ini 2 ya, dan agak geraham besar. Biasanya ada satu lagi sini ya, gigi bungsu, tapi di model ini nggak ada. Nah, fungsinya ini untuk mengunyah. Nah, kalau gigi taring tadi untuk merobek makanan Bu ya, karena bentuknya dia runcing ya. Oke. Yuk. Nah, selanjutnya kalau kita buka Bu ya, gigi atau kita potong melintang, gambarannya seperti ini Bu ya. Jadi gigi ini dibagi dengan 2 bagian besar, yaitu bagian mahkota yang terlihat putih Bu ya, di dalam rongga mulut, dan bagian akar yang tertanam di dalam tulang rahang ya. Dan gigi ini tuh berlapis-lapis Bu ya. Lapisan paling luar yang warnanya putih itu kita sebut sebagai mail ya. Kemudian lapisan kedua yang agak kuning nih ya, di sini gambarnya kuning adalah dentin. Kemudian yang paling dalam ini adalah pulpa. Pulpa ini berupa rongga. Di dalam rongga ini ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf. Ya, ini masuk sampai ke bagian ujung akar ya. Kemudian di sini nanti bersatu dengan sistem pembuluh darah dan sistem persyarapan yang lain ya. Nah, kemudian bagian yang pink ini kita sebut gusi Bu ya, mungkin udah tahu Ibu ya nih ya. Dan bagian ini adalah tulang rahangnya. Baik Bu ya, cukup jelas Ibu sampai ini. Lanjut Bu ya. Oke. Nah, ini adalah alami rongga mulut pada lansia. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari Bu ya. Nah, ini terlihat pada gambaran di sini, giginya mudah rapuh. Jadi secara umum fungsi dari
tubuh kita itu menurun dengan bertambahnya usia, termasuk gigi ya. Jadi kadang-kadang makan apa kok cepat patah gitu ya. Nah itu memang berjalannya seperti. Kemudian mulut terasa kering, berbeda dengan pada saat kita masih muda Bu ya. Kemudian permukaannya gigi terkikis, dan satu lagi ada warna gigi menjadi lebih kuning. Jadi ya kelihatan ya, dulu kok kayaknya nggak kuning begini, tapi tambah umur kok tambah kuning ya. Memang ini perjalanannya seperti ini. Oke, kita lanjut Ibu ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit dan masalah-masalah yang sering terjadi di rongga mulut pada lansia. Ini akan saya sebutkan, nanti akan saya bahas satu-satu Ibu ya. Yang pertama adalah lubang gigi atau karies, kemudian gigi terkikis yang tadi sudah disinggung Bu ya, radang gusi, karang gigi, bau mulut, mulut kering, gigi goyang, dan kehilangan gigi. Ini yang sering sekali terjadi pada usia lansia ya. Baik, kita bahas satu-satu Bu ya. Nah ini lubang gigi. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa sih ya sampai lubang gigi itu gimana gitu ya. Nah begini Bu ya, lubang gigi ini diawali dari sisa makanan yang menempel di bagian permukaan gigi, itu disebut sebagai plak. Kalau ini tidak dibersihkan, lama-lama bakteri yang ada di situ menimbulkan atau menyebabkan asam, mengeluarkan asam, sehingga dia bagian emailnya. Nah, jadi lama-lama dia bentar Bu, nggak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ini lama berjalannya. Nah ini perjalanannya seperti ini Bu ya, saya tunjukkan gambarnya. Nah ini, pada awalnya hanya bagian email aja yang kena nih Bu ya, ini kariesnya ya, lubang gigi. Dan pada kondisi seperti ini kadang-kadang pasien nggak tahu atau nggak tahu kalau ada bolong gitu ya Bu ya. Jadi nggak sadar, oh ternyata lubang gigi. Tidak merasakan karena tidak ada keluhan apa-apa. Biasanya belum linu, apalagi berdenyut, belum sampai ke arah sana. Tapi kalau ini tidak segera diperbaiki, akan maju ke step yang selanjutnya. Nah ini masuk ke bagian kan enamel ini, bagian dentin ya. Nah kalau udah sampai sini kadang terasa agak linu ya, mulai terasa agak linu. Kemudian kalau ini tidak diselesaikan, maju lagi kariesnya makin ke dalam sampai ke atap pulpanya ini ya, sampai ke atap bagian rongga ini. Nah kalau sudah sampai titik ini biasanya berdenyut ya, kadang denyut hilang timbul ya. Nah ini yang tidak diselesaikan, maju lagi ke step yang ini. Kalau sudah sampai mengenai pulpanya nanti akan timbul. Nah ini ya benjolan di sini, ini dalamnya ada nanahnya, ada gasnya, sehingga menyebabkan benjol atau kadang benjol ke pipi Bu ya, benjol ke pipi. Nah ini disebut sebagai abses. Nah untuk kondisi seperti ini tentu penanganannya ada dengan ditambal. Tentu punya step yang berbeda-beda. Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini kita langsung tambal permanen selesai. Tapi kalau udah sampai ke abses tentu perawatannya akan lebih panjang. Ya absesnya harus diringankan dulu, ditiadakan dulu, baru kemudian dilakukan perawatan dan penambalan tetap. Yuk kita lanjut dengan kasus yang kedua. Nah ini belum dia. Ini contoh gambar aja Bu ya, gambar karies atau lubang gigi. Nah ini udah besar banget ini bolongnya, ini juga bolong. Kemudian ini tinggal Bu ya, habis mahkotanya. Nih ya, bisa ke permukaan pengunyahan atau bisa juga di bagian-bagian lainnya. Kalau ini dekat pipi nih ya bolongnya. Oke, selanjutnya Bu ya. Nah ini gigi terkikis. Gigi terkikis tuh kalau mungkin bahasa kita ya aus ya, gigi terkikis ya. Nah itu kenapa bisa terjadi gigi terkikis? Ada sebab biasa menyebabkan gigi terkikis. Yang pertama adalah sakit. Jadi kalau ibu sikat giginya maju mundur ya, nah itu bisa terkikis giginya. Ya kita lihat gambar di sini sebentar.
Nah ini Bu ya, nih ini cara penyikatan gigi yang salah. Nah lama-lama jadi aus gini Bu, dan ini linu banget ini sangat linu biasanya ya. Nah, nih kalau ini Bu ya. Nah kemudian ada juga terkikis karena disebabkan karena kebiasaan yang buruk. Lihat biasanya di bagian ini ya, di bagian oklus apa ya ini ya, di ujungnya ya, di ujung gigi ya, biasanya datar. Nah biasanya kalau kita sebut apa ya, ngerot ya kalau bahasa sehari-hari ya, nah suka bunyi krok 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 gitu. Nah itu tuh, itu menyebabkan gigi terkikis. Kadang kalau malam ya, bunyi kan, ya itu menyebabkan gigi terkikis. Itu linu Bu lama-lama karena emailnya juga habis ya, terkikis emailnya. Ya, ini contohnya Bu ya. Nanti kondisi ini biasanya kita tambal ya kalau kondisi seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini radang gusi, langsung saya lihatkan gambarnya nih Bu ya. Gambaran radang gusi. Gusinya itu tampak lebih merah dari gusi yang normal. Ini kelihatan merah Bu ya. Nah, merah nih. Ini merah nih. Merah. Oke. Kemudian juga timbul pembengkakan, gusinya agak bengkak. Dan sering terjadi perdarahan. Jadi dengan sentuhan sedikit aja dia berdarah. Kadang-kadang kalau sikat gigi terus berdarah. Nah, tuh kenapa ya? Nah, itu tanda-tanda dari radang gusi. Ya. Nanti saya jelaskan Ibu ya, sebentar ya. Oke. Nah, ini nanti saya lanjut deh ya. Nah, ini karang gigi Bu ya. Karang gigi itu seperti ini gambarannya. Nah, bagaimana bisa timbulnya karang gigi? Karang gigi itu awalnya sama Bu ya dengan sisa makanan. Jadi ada bagian plak yang menempel di permukaan. Nah dengan proses kimiawi dia menjadi keras. Lama-lama bertumpuk selapis demi selapis, akhirnya mengeras. Dan itu keras sekali, tidak bisa hilang dengan sikat gigi. Keras sekali, jadi harus kita bersihkan dengan alat namanya scaler. Jadi kalau Ibu coba bersih itu kayaknya susah sekali ya. Kita juga kalau nggak pakai alat berat ngambilnya, sulit ngambilnya ya. Nah, ini tadi berkaitan tadi dengan radang gusi Bu ya. Nah, karang gigi ini menyebabkan radang gusi. Salah, maaf. Nih ya, ini nih menyebabkan radang gusi. Kelihatan ini ada karang gigi Bu ya. Nah, gusinya juga merah nih. Nah, jadi penyebab utama dari radang gusi adalah karang gigi. Nah, nih ya kelihatan ya, biasanya berwarna putih, ada yang putih. Kalau misalnya dia perokok terlihat hitam, atau juga yang sering minum teh kelihatan juga ada bekas apa hitam-hitam di sini. Nah ini penanganannya dengan apa? Tentu dengan dibersihkan ya, di scaling. Begitu di scaling hilang, ininya juga apa akan reda radangnya ya. Oke selanjutnya. Nah ini bau mulut. Bau mulut ini penyebab terbesar adalah karang gigi Bu. Penyebab terbesar adalah karang gigi. Nah, jadi kalau kita bau mulut biasanya kalau kita cek giginya banyak karang gigi. Ya, kemudian penyebab lain adalah karies juga bisa Bu ya, yang tidak dirawat. Karena kalau dia terbuka, bakterinya pasti ada di situ ya, makanan tersebut bakteri ada sehingga menyebabkan aroma yang kurang sedap. Tapi tidak menutup juga ada penyakit-penyakit lainnya yang bisa menyebabkan bau mulut Bu ya. Misalnya seperti diabetes itu, tapi beda bau mulutnya ya, dia khas ya kalau diabetes itu ya. Bisa Bu, tapi kalau yang udah ini Bu ya, yang udah parah gitu ya biasanya. Kalau masih awal-awal belum terasa ya. Nah ini selanjutnya mulut kering. Mulut kering ini kenapa bisa terjadi? Karena dengan bertambahnya usia, produksi air liur itu akan berkurang. Jadi dia menjadi kering. Biasanya agak kental, makin berusia makin agak kental rasanya air liurnya. Jadi pencegahannya dengan apa? Susah untuk dicegah ya, untuk dicegah. Tapi setidaknya kita berusaha untuk membantu produksi air liur itu ya dengan minum aja cukup ya. Nah, biasa membuat dia lebih cair ya, ininya tidak terlalu kental, konsistensi dari air liurnya ya. Kemudian selanjutnya, nah ini gigi goyang, ya. Ini saya bisa lihat gambarnya. Nah, biasanya kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan gigi goyang. Nah,
ini penyebab terbesar adalah karang gigi Ibu ya. Jadi karang gigi jangan dianggap sepele karena dia dampaknya juga panjang. Jadi kadang cuman karang gigi aja gitu kan, kadang-kadang ya, sebetulnya tidak seperti itu. Nah, karang gigi ini menyebabkan gusinya turun ke bawah nih ya, jadi kelihatan akarnya ini. Kalau udah kondisi seperti ini biasa dia goyang. Nih ya, kayak seperti ini ya. Saya kasih tunjuk gambarnya selanjutnya coba ya, lebih jelas. Nah, ini gigi Bu yang Bu ya. Berjalannya seperti apa sih karang gigi ya Bu ya? Ini kondisi gigi yang normal. Ya, ini melekat dengan baik, tidak ada peradangan ya. Kemudian kalau ada karang gigi itu masuk ke sini Bu. Masuk sedikit demi sedikit di antara gigi dan tulangnya. Ya, jadi dia lama-lama masuk ke dalam sehingga menyebabkan ikatan antara gigi dengan tulangnya itu jadi renggang. Ya, lama-lama ya betul, tinggal sedikit ini lama-lama dia goyang. Kalau dibiarkan terus lama-lama dia lepas sendiri. Jadi sayang Bu ya, giginya masih utuh bagus tapi lepas. Nah, ini sayang ya. Jadi kalau ada keluhan apa cepat Bu ya diperiksa supaya nggak terlalu parah ya maksudnya ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini kehilangan gigi. Nah, ini. Kehilangan gigi ini berkaitan juga dengan karang gigi yang tadi saya sudah sebutkan Bu ya. Dan satu lagi adalah penyebabnya karies. Jadi gigi bolong ya, kalau dibiarkan lama-lama hilang giginya. Bisa dicabut atau bisa lepas sendiri. Tapi rata-rata kalau karies jarang ya lepas sendiri. Biasanya harus dibantu. Kalau karang gigi bisa lepas sendiri bisa. Ya. Nah, ini kita harus punya perhatian khusus dengan kehilangan gigi Bu ya, karena punya dampak yang tidak sedikit. Ini saya kasih tunjuk dampak-dampaknya Bu ya. Nah, ini dampak kehilangan gigi. Nih ya, berkurangnya nafsu makan. Ya, kalau kita kehilangan gigi otomatis malas makan Bu ya. Nah, padahal usia-usia seperti kita saat ini tuh butuh nutrisi yang seimbang, gizi yang seimbang, makan sayur, makan buah. Kalau kita hilang gigi, malas kan ya jadinya ya. Nah, bisa sih di jus tapi kita butuh seratnya. Kalau di jus hilang ya seratnya ya. Nah, itu kenapa kita harus memperhatikan dampak dari kehilangan gigi ini. Ya, menyebabkan malnutrisi di sini Bu ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi berbicara terganggu. Otomatis Bu ya, kalau nggak ada giginya, bicaranya kurang jelas jadi ya. Jadi akhirnya interaksi sosialnya juga akan terganggu. Kemudian selanjutnya, nah ini penting nih buat kita nih. Membaca Al-Quran kurang sempurna. Ya tentu kalau yang pada belajar tahsin ada mahraj dari huruf hijaiyah yang sangat membutuhkan kehadiran gigi Bu ya. Nah, coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Huruf apa? Sod bisa, dot bisa, ya banyak ya. Coba ada yang ujuk tadi deh, nanti ada hadiahnya nih. Ya Bu, sekalian ya. Bu, silakan. Apa Bu? Do, zo, sot. Oke, kita satu ya do ya. Nah, kenapa do? Karena mulutnya lidahnya ke atas dan gigi seri ketemu dengan gigi seri. Dot. Dot itu do. Do kan do ya, do kan. Kalau do kan tepi lidah ketemu dengan geraham atas kan. Nah, itu lebih tepat seperti itu ya. Kalau kita kehilangan gigi atas, rahang atas susah, dia nempelnya kemana? Jadi kehilangan kan, jadi kehilangan kayak checkpointnya ya, kehilangan titik poinnya. Betul. Do, iya do tadi kan udah ya. So bisa hampir menyentuh gigi seri rang bawah ya. Kalau nggak ada gigi rang bawahnya, gigi insisif, gigi seri bawah susah ya dia larinya kemana. Nah betul. Oke, masih banyak yang lain apa coba? Kayaknya udah banyak Ibu nih, jagoan ini tahsinnya. Ini ada tanda mata Ibu. Buat yang
Nah, belajar. Tanda matanya. Oke. Nah, ini penting Bu ya, sangat penting untuk kesempurnaan dalam membaca Al-Qur'an ya. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya percaya diri. Ini berkaitan juga dengan fungsi bicara tadi ya. Jadi agak males kalau ketemu orang gitu ya. Nah, ini salah satunya karena kehilangan gigi. Nah, dari banyak hal tadi di atas tentu akan menyebabkan kualitas hidup kita berkurang. Jadi maunya di rumah aja, kalau pengajian nggak mau datang misalnya gitu ya. Jangan Bu ya. Untuk menangani hal ini, kehilangan gigi ini apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain selain mengganti gigi Bu ya. Mengganti dengan gigi tiruan. Jadi mungkin ibu-ibu yang udah pernah pakai, siapa yang udah pernah pakai? Wah, jagoan banget. Berapa gigi Bu pakainya? Wih, luar biasa. Oh, oke. Jadi yang lepasan Bu ya. Nah, ada berapa gigi Bu yang hilang? Nggak apa-apa deh. Tapi itu Bu ya, karena memang dampaknya hilang ya. Kadang. Baik Bu ya, kita sudah sampai kode ini dan harus diganti Bu ya. Bisa dengan gigi tiruan yang cekat, artinya yang ditempel permanen, atau dengan yang lepasan. Ya, boleh yang dilepasan ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah cara merawat gigi. Yang pertama yang harus Ibu lakukan adalah menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari Bu ya. Pagi sesudah sarapan dan sebelum tidur. Kenapa kok sesudah sarapan Bu ya? Karena antara sarapan dan ketemu makan selanjutnya itu cukup lama. Jadi jangan dibiarkan gigi kotor dalam waktu yang lama. Nah, terutama ini kalau yang sebelum tidur. Ini kan lama ya, kita bisa 6 jam, 7 jam ya. Kalau udah lansia biasanya suka cuma 5 jam aja Bu ya tidurnya. Tapi waktu itu harus dalam keadaan giginya bersih ya. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Ini Bu ya. Nanti akan saya tunjukkan caranya Bu ya. Nah, karena sela-selanya ini harus jangan pakai tusuk gigi, pakai benang gigi Bu ya. Banyak dijual di pasaran. Kemudian adalah menjaga kebersihan gigi tiruan. Nah, Bu Ibu yang sudah pernah pakai mungkin udah tahu caranya Bu ya. Kalau malam direndam dengan air suhu kamar, dibersihkan dan dipakai di pagi hari ya. Nah, yang terakhir adalah ini Bu ya, kunjungan rutin ke dokter gigi 2 kali dalam setahun. Kenapa ini perlu? Nah, kita tidak menyadari kalau ada yang bolong atau karang giginya banyak, terutama untuk rahang atas nggak kelihatan kan ya, kita nggak bisa ngaca. Jadi ini kenapa penting, supaya ketahuannya cepat, kan makin cepat makin baik. Kalau kelamaan lama-lama udah kena pulpanya, udah kena syarafnya, lebih lama lagi perawatannya, lebih panjang, lebih mahal ya. Nah, ini penting kenapa kita harus kunjungan rutin ke dokter gigi. Baik Ibu, saya akan tunjukkan bagaimana cara menyikat gigi. Mana tidaknya? Sikat gigi. Sebentar Ibu ya, tinggalan. Gak ada. Ya, cara menyikat gigi mungkin Ibu udah pada pinter, saya hanya review aja. Prinsipnya semua permukaan harus dibersihkan.
Untuk mudahnya gampang kita ininya merah putih aja deh biar Bu ya. Jadi dari merah ke putih. Jadi dari arah gusi ke arah giginya. Ya, kita contoh untuk bagian atas sebelah kanan Bu ya. Nah, satu arah Bu ya. Satu arah begini. Ya, satu arah begini atau di rolling juga boleh. Nah, jadi jangan depan belakang. Nah, nanti kayak tadi itu aus giginya ya. Oke, kita belajar lagi Bu ya. Nah, ini ya, atas bawah atau rolling ini boleh. Depan juga sama. Kemudian sisi kanan ya Bu ya, mungkin kelihatan di sini ya, maaf. Nah, diputar gini boleh atau begini boleh ya, supaya sela-selanya dapat. Nah, kemudian bagian dalam jangan lupa. Nih ya, begini posisinya. Ya, sama. Dari merah ke putih ya. Nah, gigi ini juga sama. Kelihatan Ibu? Cukup jelas? Nah, terus bagian ini jangan lupa nih, sering lupa ini. Ini posisinya seperti ini. Nah. Ya, ini sering lupa. Nah, nanti pada permukaan kunyah boleh kita maju mundur gitu boleh. Ya, pada permukaan kunyah. Nah, jadi semua dapat ya. Oke, sekarang kita yang bawah Bu ya. Oke, kita sebelah kanan gerahamnya ini sama begini ya, atau rolling boleh. Kemudian depannya begini. Sisi satunya sama merah putih. Kemudian dalamnya juga jangan lupa. Ini Bu ya. Nah, gini. Sisi kanannya begini, depan juga jangan lupa diungkit. Ya, jadi semua permukaan disikat. Ya, boleh. Iya, atasnya juga. Oke, karena di ada jendulan-jendulan gitu ya. Bonjol, ada bagian yang turun. Nah, itu harus bersih. Sekali-sekali boleh, nggak apa-apa lidah. Jangan kencang-kencang Bu ya, luka nanti ya. Nah, dan cari ini yang lembut Bu ya. Jangan yang kencang yang terlalu keras. Kalau Ibu gampang mual, ya punya disogok gitu, aku mual susah ya. Cari sikat gigi kecil Bu, sikat gigi anak-anak. Karena dia bisa masuk sampai ke belakang. Jadi sampai ke ujung nih. Kadang-kadang ketinggalan nih di sini nih. Nah, pakai yang kecil aja, anak umur 5 tahun, 6 tahun itu. Ujungnya kan dia kecil tuh. Nah, atau gigi dewasa, sikat gigi dewasa yang kan ada yang kecil ya. Nah, yang lembut ya. Oke, itu aja. Sebenarnya 3 bulan sih, tapi kalau misalnya udah kira-kira hancur ya gantilah. Makanya jangan terlalu keser ya. Idealnya boleh 3 bulan boleh. Kadang-kadang lebih sesuaikan ini aja lah kondisinya ya. Oke. Barangkali ada yang mau praktek silakan. Ayo. Ada yang pengen praktek. Ibu-ibu ada yang mau praktek? Menyikat gigi. Sikat gigi. Belum terlambat lah ya, walaupun selama ini kita salah ya. Udah nggak ada. Ya kita belajar lagi Bu ya. Mungkin yang lama kurang bersih. Kemudian sekarang belajar lagi. Kalau bisa sambil ngaca Bu. Kalau nggak ngaca nggak kelihatan dia. Kalau ngaca kan kelihatan ya. Nah itu sambil ngaca ya. Oke, kemudian saya akan tunjukkan juga bagaimana cara menggunakan dental floss, benang gigi Bu ya. Nah ini berbagai macam benang gigi Bu ya, ada bentuknya seperti ini. Ada yang udah siap seperti ini. Ya, ada juga yang seperti ini, atau ada yang kebetulan saya nggak ada yang V ya, bentuknya kayak gitu ya. Nah, nih prinsipnya semua sama ya, benang gigi. Nah ini saya tunjukkan yang pakai tali aja ya, yang panjang ya Bu ya. Jangan lupa sela-selanya dibersihkan, itu tendensi bolongnya besar. Ibu ya, diikat gini Bu ya. Nah, satu. Nah, ya, kita bersihkan di sini. Nah, dia di dalam ya, kelihatan nggak Ibu ya? Ini ya. Nah, kita masukin dulu ke celah-celah giginya, geser ke tepi yang gigi belakang atau gigi depan boleh salah satu ya. Tarik ke atas, masukin lagi, geser gini. Jadi jangan naik turun gitu juga enggak.
Nah, masukin dulu. Sini ya. Masukin lagi, geser ke sisi satunya. Nah, gitu ya. Cukup paham, Ibu? Kalau bisa sering sih ya. Kalau misalnya habis sikat gigi langsung dibersihkan karena tendensinya besar Bu untuk timbul kotoran di antara gigi. Jadi banyak orang yang bolongnya tuh di sini mulainya. Jadi atasnya bagus ya, kok sakit lino, ternyata setelah dilihat dari antar gigi tuh sering banget. Gini. Karang gigi juga sering tumbuh di situ. Muncul di situ sering ya. Oke, satu-satu gini Bu ya. Memang agak repot sih. Tapi tidak ada jalan lain. Ya, baik. Nah, semuanya. Atau kira-kira yang sering ya, kadang-kadang yang sering nyelip-nyelip gitu ya. Jangan pakai tusuk gigi Bu ya. Kalau tusuk gigi makin masuk kotorannya, dan juga berdarah nanti gusinya, malah infeksi nanti. Ya, jadi pakai benang gigi Bu ya. Baik, sampai di sini Ibu barangkali tadi saya terlalu cepat atau enggak nih ya? Boleh, silakan. Bisa sih Bu, cuman memang penyerapan kalsium di usia lansia tuh enggak seperti pada saat muda. Kadang-kadang saya juga dikasih kayak pil kalsium. Ya dia bilang kalau 500 paling 150 nih yang keserap, nggak banyak. Tapi membantu sih lumayan ya. Cuman yang paling utama adalah melakukan tindakan fisik, artinya membersihkan, itu udah paling bagus banget. Pokoknya asal gigi bersih, nah udah deh, mantap dah. Itu nomor satu itu Bu. Yang lain-lainnya kan berupa tambahan Bu ya. Tapi kalau giginya bersih, otomatis penyakit-penyakit yang lain akan hilang. Ya. Baik, barangkali ada yang Ibu, masih ingin bertanya. mungkin ada yang masih mau bertanya. Berapa lagi? 2 lagi ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus seperti yang dokter tadi sampaikan. Jangan ke kanan ke kiri, bolak-balik. Itu teorinya sebetulnya kita tahu sudah agak lama ya, tapi susah loh Dok. Betul loh. Sangat susah kita, apalagi yang di dalam Dok, kemudian begini. Belajar lagi Bu ya. Kalau Ibu sulit, ya, Ibu bisa caranya? menggunakan sikat gigi yang elektrik. Elektrik kan dia muter ya, ret gitu kan ya. Nah itu bisa bantu Bu untuk lansia atau untuk orang-orang yang tidak bisa menggosok giginya sendiri. Misalnya dia sakit stroke atau apa, kan mungkin juga ibu-ibu ada orang tua atau ada pasangan yang sakit, tolong dibantu Ibu. Nah, salah satunya dengan cara sikat gigi elektrik itu Bu. Seperti tadi dokter sampaikan pakai sikat gigi kecil. Betul, sikat gigi anak-anak itu bantu sekali. Betul, saya susah ya. jadi ya itu pakai Sikat gigi kecil betul. Kadang-kadang karena koordinasi tangan kita nih yang kadang-kadang kan sudah tidak seperti saat muda dulu ya. Susah banget kalau melakukan gerakan-gerakan yang kecil gitu ya. Nah itu bisa dibantu dengan sikat gigi kecil atau sikat gigi elektrik. Ya yang kan muter sendiri Bu ya, pernah lihat ya yang pakai baterai itu ya. Nah sebelum saya nggak ada contohnya ini ya. Ceret gitu muter. Itu kan gampang, tinggal Ibu masukin dia gerak sendiri kan. Nah itu. Barangkali itu Ibu ya, tapi belajar lagi sih sayang Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanti. Ini kebetulan ada di saya nih, gigi saya geraham atas berlubang, sudah ditambal. Ya. Nah, tiba-tiba lepas sendiri. Sampai sekarang saya belum tambal, itu resikonya apa ya Dok? Lepas sendiri tambalannya. Iya, lepas sendiri. Oh, sampai sekarang saya belum tambal. Males banget mau ke dokter. Ada keluhan nggak sejak lepas Ibu? Sekarang nggak ada. Cuma takutnya nantinya itu apa efeknya kalau nggak saya tambal lagi gitu Dok. Sama Bu, jadi Assalamualaikum jadi warahmatullahi gini. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa saya tunjukkan lagi ya mana gambarnya tadi ya. Kok hilang ya? Sebentar Bu ya, saya tunjukkan tadi gambar yang tadi ya. Salah.
Nah ini Bu ya, kita kembali ke gambar ini Bu ya. Proses karies, proses bolong itu akan berjalan terus kalau tidak ditambal. Artinya kalau ibu tambalannya lepas, itu akan terjadi lagi proses karies Bu, akan nambah lagi masuk ke dalam. Kita sebutnya sebagai karies sekunder. Jadi kalau polisi ditambalnya lepas, ini kan tetap ada bolong Bu ya. Nah itu harus segera ditutup. Kalau enggak timbul lagi bolong baru nanti. Masuk ke sini lama-lama linu sakit Bu ya. Jadi memang harus segera. Kalau misalnya tambalannya lepas harus segera ditutup. Nanti kalau terlalu masuk ke dalam kariesnya berjalan lagi sampai lama nanti seperti ini. Nanti akhirnya malah jadi abses. Jadi makin cepat makin baik Bu ya. Jadi harus ditambal ulang. Ya, sama-sama. Ibu-ibu yang tadi nanya ada oleh-oleh nih dari dokter. Silakan. Oh, monggo silakan. Ya, silakan Ibu. Iya. Boleh. Yang di atas, atas belakang. Maksudnya? Tidak sempurna. Gigi ujung, paling ujung. Ya. Untuk persisnya saya harus lihat dulu sih Bu sebetulnya ya kondisinya seperti apa ya. Tapi biasanya untuk gigi-gigi yang bungsu Bu ya, gigi yang paling ujung. Jadi bukan gigi ini ya, di belakangnya gigi ini, di belakang gigi ini. Kita sebutnya sebagai gigi bungsu. Nah, kalau dia posisinya miring dan bolong, biasanya indikasinya untuk dicabut. Jadi Bu tidak dipertahankan. Karena perawatannya akan sulit paling ujung. Nah, alat-alatnya juga nggak masuk Bu di situ. Jadi ya lebih indikasi untuk dicabut. Untuk gigi bungsu Bu ya maksudnya ya. Nah, paling enggak. Iya paling ujung. Bawahnya udah dicabut belum? Bawahnya bagus ya. Iya. Apalagi kalau besar kita nggak mungkin melakukan perawatan saluran akar untuk gigi-gigi yang belakang. Nggak nyampe Bu alatnya karena ruang pandang juga akan kecil. Kan terbuka nih mulutnya, nggak nyampe. Ininya nggak sampai. Alatnya nggak bisa sampai ke belakang. Perawatan jadi sulit. Jadi indikasinya untuk dicabut. Ya. Lagi. Yang tadi bertanya ada sedikit kenang-kenangan dari dokter. Tapi Tiga ya, Ibu ini satu. Saya dari 4 tadi. Ibu sebelah sama Ibu Widya satu. Ya, sama Ibu. Bagaimana Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya, mau sharing? Ya monggo silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau nanya, kalau karang gigi itu tidak semua orang ya yang kena ya? Betul. Soalnya kan di antara saya dan suami saya sering kena karang gigi. Ya satu pertanyaannya. Yang kedua, gigi palsu kalau malam harus dicopot dan direndam pakai apa tadi, air sulfat atau apa? Oh, Bu ya, pertanyaannya apa aja? Jadi karang gigi sama bolong ya. Sama, ya satu lagi untuk perawatan gigi palsu ya. Ya. Oke. Aja pertanyaannya? Sudah itu aja. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama Ibu. Jadi kenapa kok orang bisa cenderung karang gigi, yang satunya lagi cenderung menjadi bolong? Itu berkaitan dengan tingkat keasaman dari air liur kita. Jadi kita nggak bisa milih ya Bu ya, ya. Kadang-kadang ada yang cenderung basah itu lebih sering terkena. Air liurnya cenderung asam, dia lebih mudah untuk terkena karies gigi. Jadi berkaitan juga, kadang-kadang orang nggak sama ya ininya, yang terjadi beda-beda. Memang kondisi anatomisnya tubuh kita beda-beda. Ya, yang itu menjawab Ibu ya pertanyaan. Nah kemudian perawat gigi tiruan Bu ya, harus dibersihkan setiap malam. Jadi kalau Ibu sudah tidak pakai, disikat dulu, tapi jangan pakai odol Ibu sikat gigi, menyikatnya ya. Jangan pakai odol karena biasanya odol itu zat yang abrasif. Jadi lama-lama dia burem. Jadi sabun biasa aja boleh.
Dam di air suhu kamar, artinya jangan panas, jangan anget, jangan dingin, karena dia terbuat dari akrilik, itu bisa berubah jadi semacam plastik ya, namanya akrilik. Jadi berubah, nah, pas lagi kalau dipakai. Istirahatkan. Jadi gigi gusinya juga istirahat Bu, jangan dipakai terus menerus gitu. Cuman memang kalau bisa rutin ya, Ibu 2 hari aja nggak pakai, berubah itu. Biar agak harus penyesuaian lagi gitu ya, membutuhkan penyesuaian lagi. Barangkali itu Bu menjawab pertanyaan. Baik ya. Maaf Ibu-ibu karena keterbatasan waktu. Untuk sesi tanya jawabnya udah cukup ya Ibu ya. Baik Bu, kalau memang sudah tidak ada yang ingin tanyakan, terima kasih banyak diberi kesempatan untuk berbagi informasi. Mudah-mudahan ketahuan bagi ibu-ibu semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan saya berharap Ibu tetap membersihkan giginya Bu ya dengan baik Bu ya. Demikian Ibu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini ya ibu-ibu semua. Semoga bisa kita praktekkan nanti di rumah, mulai hari ini kita jadi sehat giginya. Jazakillahir Ibu Dokter Gigi Ardiati, yang qadarullah adalah jamaah kita sendiri, jamaah MTDI dan warga kita juga di sini. Jadi boleh-boleh lah kalau mereka marketingnya ada di sini ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya mengumumkan yang dapat arisan untuk bulan April adalah April, karena kita libur ya. Februari dan Maret libur, jadi yang dapat untuk bulan April adalah Majelis Taklim Darul Falah. Adakah orangnya? Ada ya, pasti. Dan saya akan menginformasikan bulan ini kita masih ada satu kegiatan ya, BKSM, pengajian BKSM bulan Januari. Bukan tuan rumah ya, ada di Majelis Taklim Ukhuwah di Jalan Prambanan. Hari Rabu ya, minggu depan ya Ibu ya, minggu depan tanggal 21 Januari jam 9 sampai jam 11 dengan penceramah Ustazah Haja Trisni Handayani dengan tema wanita amanah dan tanggung jawab. Boleh ya kita rekomendasikan, ustazahnya bagus sekali ibu-ibu ya, jangan dilewatkan. Baik ibu-ibu, alhamdulillah rangkaian acara hari ini sudah selesai. Ya, setelah nanti ada doa penutup akan dilanjutkan dengan ramah tamah ya dari tuan rumah. Yang tadi Ibu Hanum udah salah fokus, gagal fokus. Selanjutnya pembaca doa penutup oleh Ibu Caski Pujiawati, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak, menadahkan tangan kita untuk munajat, memohon segala hajat-hajat kita untuk hari ini. Di luar juga cuaca hujan, mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya kalau doa bersama, doa orang banyak itu berjamaah, insya Allah malaikat mengaminkannya dengan khusyuk. Jadi insya Allah doa-doa kita yang banyak sekali keinginan kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afain al hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda syakirin hamda na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma in as'aluka ridhaka wal jannah wa min sakhatika wan nar. Allahumma in as'aluka al-huda wa tuqal afafa wal ghina. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil yawma yaqumul hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa kami dari akil balik hingga akhir hayat. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan dosa anak-anak kami, keluarga kami, handai taulan kami, sahabat-sahabat kami, juga guru-guru kami. Dan ampunkan juga orang-orang mendolimi kami ya Rabb. Ya Ghafur, kami bertobat kepadamu. Jadikan tobat kami ini tobatan. Kami berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan maksiat kini yang akan datang. Ya Allah, salam. Ketika siang ini Engkau menerima keselamatan, maka dahulukanlah keselamatan kepada kami yang sedang berdoa di siang hari ini. Ya Allah, kami mohon ridhoilah ukhuwah muslimah kami ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon Engkau kokohkan tali persaudaraan kami dalam persahabatan di BKSM. Lembutkan hati kami untuk saling menyayangi dan memahami karenamu ya Rabb. Ya Allah, ya Majid, jika kami wafat nanti, mereka ke kediaman kami, mengurus jenazah kami, membandikan, menkafani, dan juga menyolatkan kami dan menghantarkan kami menuju ke tempat peristirahatan terakhir kami. Berilah kami kekuatan iman untuk dapat istiqomah dalam beribadah. Kami mohon kami, terimalah salat kami, ruku kami, sujud kami, tilawah Quran kami, saum kami, infak sedekah kami, haji kami yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini ya Allah, karena kami tahu hanya Engkau yang maha sempurna. Kami mohon dengan keagungan dan kemuliaan asma-Mu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah kemuliaan-Mu dan tinggikan derajat kami ya Rabb. Ya Allah ya Basit, Engkau yang maha, ya Allah ya Razak yang maha pemberi rezeki. Berikanlah kami rizki seluas laut yang Engkau ciptakan, melimpah ruah dalam berkah. Ya Bari, mudahkanlah hidup kami, lancarkan segala urusan dunia dan akhirat kami. Sembuhkan segala penyakit fisik, rohani dan jasmani kami. Dan apabila di antara kami ada yang sedang mendapatkan ujian berupa sakit, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya, ganti dengan kesehatan yang afiat. Ya Allah, lindungi kami dari segala macam mara bahaya, bala bencana dan juga musibah. Ya Kudus, jauhkan kami dari segala penyakit hati, jauhkan kami dari hasad, jauhkan kami dari fitnah, dari ujub takabur dan juga ria. Lindungi kami dari saling mendengki ya Rabb. Dan mohon lembutkan hati kami untuk saling memaafkan. Engkau yang maha bijaksana, anugerahkanlah kepada kami kasih sayang yang tak pernah membenci, sentuhan yang tak pernah menyakiti, jiwa yang tak pernah gelisah, tangan yang tak pernah berhenti berbagi.
Jika hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikan kelancaran kepada kami ya Rob untuk menjalaninya. Ya Malikul Mulk, jagalah kami dalam keluarga kami dalam kuasa-Mu ya Rob. Ya Syakur, jadikan kami ahli syukur dan juga ahli zikir. Ya Allah ya Wahid, kuatkanlah iman dan akidah kami ya Rob. Berikan kepada kami kesempatan untuk bertaubat sebelum wafat. Dan jika saatnya tiba kami harus kembali kepadamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dengan cara yang baik. Serta lisan kami mampu mengucapkan kalimat terakhir terbaik, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan terbaik kami, yaitu hari ketika kami berjumpa dengan Engkau. Jadikan amalan kami amalan yang baik di akhirnya ya Rabb. Ya Allah ya Jalali wa Ikram. Jadikan kami, kedua orang tua kami, sahabat kami, anak-anak kami, guru-guru kami menjadi penghuni jannah tanpa hisab ya Rabb. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikarofatil Fatihah barakatil Fatihah anta ftah lana abwabal khair wa anta tafaddala alaina bikulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah selesai acara kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita ke belakang ada Ramatama ya ibu-ibu. Di kadarnya. Mudah-mudahan berkenan ya ibu-ibu, silakan.